Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 1910416895, kelas Manajemen A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen Magister Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab tugas yang telah diberikan oleh Pak Adi. Baik, video yang pertama itu berjudul Definisi Manajemen Operasional. Manajemen operasi bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Manajer operasi membuat keputusan yang berkaitan dengan fungsi operasi dan sistem transformasi yang digunakan. Operasi adalah suatu fungsi atau sistem yang merupakan input untuk mencari output dengan nilai terbesar manajemen operasi. Manajemen operasi, desain dan operasi sistem produksi yang berupa suatu sistem dalam proses input menjadi output. Manajemen operasi didefinisikan sebagai perencanaan dan pengorganisasian sistem produksi, system for getting work done. Sistem produksi yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan yang membuat barang atau jasa melalui proses transformasi dan kombinasi dari input menjadi output dan outcomes. Proses transformasi dan kombinasi ini melibatkan berbagai macam sumber daya, antara lain modal, mesin, material, pekerja, teknologi, dan informasi. Sementara itu, sistem adalah susunan dari komponen-komponen yang saling bergantung, disalin untuk mencapai tujuan. Manajemen operasi adalah suatu area bisnis yang terkait dengan produksi dan barang-barang maupun jasa, dan melibatkan tanggung jawab dari memastikan bahwa bisnis operasi adalah efisien dalam kaitannya dengan penggunaan antara sumber daya dan efektif dalam kaitan dengan bertemunya persyaratan pelangganan. Manajemen operasi adalah salah satu fungsi manajemen yang membuat rencana dan melakukan pengendalian sistem produksi serta kegiatan influence dalam fungsi lainnya di dalam organisasi dan dalam lingkungan organisasi. Jadi, secara tidak langsung, keyword untuk manajemen operasi ini adalah desain, marketing, terutama dalam bidang proses, kualitas, kapasitas, dan persediaan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan oleh manajer operasional dalam fungsi operasi yang berupa suatu proses transformasi barang dan jasa, meliputi input dari output. Selanjutnya saya akan membacakan video ringkasan saya dalam video yang kedua, yang berjudul Sejarah Perkembangan Manajemen Operasi. Manajemen operasi telah ada sejak memulainya produksi barang dan jasa. Sejarah perkembangan operasi diuraikan menurut aliran-aliran utama. Ada 6 aliran utama yang menyumbangkan terhadap perkembangan manajemen operasi. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja didasarkan pada spesiasi tenaga kerja pada suatu tugas tunggal yang dapat diselesaikan. Produktivitas dan efisiensi lebih besar daripada penugasan seorang karyawan pada banyak tugas. Prinsip pembagian kerja ini masih banyak digunakan dalam dunia, seperti dunia bisnis modern, seperti dalam industri perakitan. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri pada pokoknya penggantian tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin. Pemasaran dan produksi saat ini berdesakan dengan kebutuhan atas otomasi dan produksi volume tinggi. Masyarakat telah memasuki periode purna industri yang ditandai dengan perkembangannya dalam sektor ekonomi jasa dan perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan alam serta sosial. Selanjutnya, manajemen ilmiah. Gagasan-gagasan tentang manajemen ilmiah dalam arti manajemen operasi mempunyai 2 pengertian. Yang pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi analisa dan pemecahan masalah operasi. Sedangkan arti yang keduanya adalah manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme dan teknik untuk meningkatkan efisiensi operasi organisasi.
Pemikiran ini bertujuan untuk menemukan metode kerja yang terbaik melalui pendekatan ilmiah yaitu observasi, seleksi ilmiah untuk karyawan, latihan, dan pengembangan karyawan, dan kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Selanjutnya, hubungan manusiawi. Pendekatan hubungan manusiawi menekankan pentingnya motivasi dan unsur manusia dalam desain pekerjaan. Pemuasan hubungan atau kebutuhan sosial dalam pendekatan hubungan manusiawi telah mendekati pendekatan manajemen ilmiah sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas. Pemikiran aliran hubungan manusiawi telah meningkatkan atau mengarah kebutuhan sosial dalam pendekatan hubungan manusiawi telah mendekati pendekatan manajemen ilmiah sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas. Pemikiran aliran hubungan manusiawi telah meningkatkan atau mengarahkan pentingnya perluasan kerja, yang sekarang merupakan suatu metode yang lebih memanusiawi tempat kerja selain meningkatkan produktivitas. Model-model keputusan kuantitatif. Model-model keputusan dapat digunakan untuk menyajikan suatu sistem produktif dalam model-model matematika. Tujuan dari model seperti ini adalah untuk menemukan nilai-nilai optimal atau memuaskan berbagai variabel keputusan yang akan meningkatkan performance sistem dengan batasan yang ada. Selanjutnya, komputer. Penggunaan komputer telah mengubah secara dramatik di bidang manajemen operasi sejak komputer diperkenalkan pertama kali pada tahun 1950-an. Hampir semua operasi sekarang mulai memanfaatkan komputer untuk manajemen persediaan, screening, produksi, pengawasan kualitas, dan sistem pembayaran. Selain itu, komputer telah banyak membantu di bidang pekerjaan dan memecahkan masalah komunikasi dan transportasi yang kompleks, serta digunakan di hampir semua tipe organisasi jasa. Selanjutnya saya akan membahas video yang ketiga yang telah saya ringkas, yaitu berjudul Pengertian Manajemen Operasi Menurut Para Ahli. Karakteristik, tujuan, dan perannya. Berdasarkan penjelasan di atas, manajemen dikategorikan sebagai seni dalam mengelola sumber daya, sedangkan operasional adalah proses produksi yang memanfaatkan SDM modal, dan sumber daya yang lainnya guna menghasilkan produk dan jasa. Penjelasan ini yang pertama yaitu menurut J. Herder dan Barry Rander. Menurut pendapatnya, manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa yang mengubah input menjadi output. Yang kedua, menurut William J. Stevenson. Menurut pendapatnya, manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. Yang ketiga, menurut Richard L. Debord. Menurut pendapatnya, manajemen operasional adalah bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang, serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Selanjutnya, menurut Edi Harjonto. Menurut pendapatnya, manajemen operasional adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, dan kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi kekeluaran yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Pangestu Subagio. Menurut pendapatnya, manajemen operasi adalah suatu penerapan ilmu manajemen untuk mengatur sesuatu kegiatan produksi atau operasi agar bisa dilakukan secara efisien. Definisi umumnya adalah manajemen operasional didefinisikan sebagai suatu pengelolaan secara maksimal, penggunaan semua faktor produksi yang baik, itu tenaga kerja SDM, mesin, peralatan, bahan, dan faktor produksi yang lainnya, dalam proses transformasinya untuk menjadi berbagai macam produk barang dan juga jasa. Tujuan manajemen operasional. Tujuannya ada 5, di antaranya yang pertama adalah efisien, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas atau productivity, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada biaya. Tujuan utamanya untuk mengurangi biaya dalam operasional perusahaan,
Yang selanjutnya ada kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya mengurangi waktu proses produksi atau recorded processing time dalam proses produksi barang atau jasa dalam suatu perusahaan. Dan karakteristik manajemen operasi yang pertama itu menurut pendapat Zen Yamit, dalam manajemen operasional terdapat 3 ciri dalam karakteristiknya, yaitu yang pertama, mempunyai tujuan, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, memiliki kegiatan produksi, yaitu dalam proses transformasi. Terdapat sebuah mekanisme yang mengandalkan proses operasional. Selanjutnya, peran dan tugas manajemen atau manajer operasional. Jika melihat dari jauh tentang pengertian manajemen operasional, maka seorang manajer harus benar-benar memahami keseluruhan proses yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Manajer terlibat aktif dalam pengorganisasian proses produksi sampai pengembangan produk terbaru maupun evaluasi strukturnya. Dalam hal ini, tujuan organisasi dan produktivitas menjadi hal yang dibutuhkan ketika seseorang manajer operasional harus berada dalam posisi yang sangat fleksibel. Berdasarkan uraian di atas, tugas pokok manajer operasional diantaranya: yang pertama, merencanakan kuantitas dan kualitas bahan baku dalam proses produksi, merencanakan lokasi gedung persediaan dan alat seperti mesin yang efisien untuk menghemat waktu dan mobilisasi. Selanjutnya, merencanakan bertanggung jawab atas tata letak pabrik. Yang selanjutnya, bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan pabrik untuk menjamin keandalan dan juga keberlangsungan operasional. Selanjutnya, merancang strategi produksi yang berkualitas sehingga bisa bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya, menyusun jadwal kerja yang efektif dan efisien dengan mengevaluasi biaya tenaga kerja. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah memiliki tanggung jawab penuh atas keberlangsungan hasil produksi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas produk. Baik, sekian video dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.